Wahai Rabku, sang penguasa jiwa ragaku, yang seumur hidupku selalu aku abaikan, aku politiki, bahkan aku hianati. Namun engkau selalu diam dan sabar, tak pernah berontak, apalagi marah atau membalas perbuatanku. Wahai sang penguasa jiwa ragaku, puja dan puji syukurku untukmu selalu. Meskipun aku tahu itu tiada sepadan, namun dengan tulus tetap aku ucapkan kepadamu. Karena hanya dengan ucapan terima kasih itulah yang bisa mampu aku lakukan untukmu. Selebihnya, sungguh tiada daya dan upayaku. Rab, engkau tahu aku adalah manusia paling bejat, yang kotor luar dalam, berlumuran dosa, kemunafikan, kebohongan, kecemburuan, dan kesombongan yang selalu menjadi pakaianku di setiap saatnya. Di sini, saat ini, di tempat ini, dan sekarang ini, aku bersimpuh kepadamu dengan semua kebodohan dan segala kekurangan. Aku ingat, aku mengingat, ingat ketika aku belum mengenalmu, di mana dan bagaimana ketika itu aku berbohong, bermunafik, berpamrih, berkesombongan, berego, berkecemburuan, dan berarogan serta berdusta. Ketika aku mencuri, ketika aku menipu, membunuh, memfitnah, mengadu domba, mendendam, membuli, mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kekurangan orang lain, agar supaya bisa menjatuhkannya dan merusaknya. Sedangkan kesalahanku sendiri, keburukanku sendiri, kekuranganku sendiri tidak pernah aku pikirkan. Ketika aku syirik, iri, dengki dan dendam serta benci, ketika aku melacur dan jadi pelacur, ketika aku menjadi gay, ketika aku menjadi gigolo, ketika aku menjadi perusak rumah tangga seseorang, merusak anak gadis seseorang, adik gadis seseorang, atau kakak gadisnya seseorang, ketika aku menjadi pendusta dan penista, penebar kebencian, penebar fitnah, penebar permusuhan, serta dosa-dosa lain. Sungguh aku tidak layak dan tidak mungkin bisa diampuni, apalagi terampuni olehmu ya Rab. Namun ternyata dan nyatanya, setelah aku menyerah, berserah diri, menyerahkan semua dan segalanya, menerima apapun keputusanmu, lalu mempersilahkan kuasamu untuk menindaki diriku yang kotor dan hina serta nista ini, engkau malah mengampuni semua dan segalanya itu, sehingganya aku dapat merasakan kenyataanmu yang benar-benar nyata ini, tidak gaib dan bukan gaib. Dengan itu aku bisa menebar cinta kasih sayangmu yang agung tiada tara. Sungguh aku bersimpuh di hadiratmu ya Rab.
Hal inilah yang membuatku tidak bisa mampu berpaling darimu sedetik pun. Wahai Sang Penguasa seluruh jiwa dan segala wujud, sungguh aku tidak bisa. Terima kasih ya Rab. Terima kasih penguasa jiwa ragaku. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Selain mengampuni semua dan segala kebejatanku, kini Engkau tunjukkan pula kepadaku tanpa tedeng aling-aling tentang orang-orang yang saya hormati, tentang orang-orang yang saya cintai, saya kasihi, dan saya sayangi. Sama persis dan sesuai banget dengan firman-Mu dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut nomor 29 ayat 2-3. Pada abad yang lalu, yang pertama kali diketahui oleh para pendahuluku, yang berbunyi, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi keimanannya. Dan sesungguhnya aku telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sungguh aku mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Sebab karena itu, engkau sama sekali tidak pandang bulu putra Romo yang sudah lama atau yang masih baru. Bahkan tidak peduli dengan putra yang sudah dijuluki Mbah A, atau sesepuh B, atau Romo C. Semuanya engkau saring, semuanya engkau masukkan ke dalam saringan suci untuk dimurnikan, yang kemudian dipilih menjadi pilihan. Bukti yang pertama tentang orang-orang yang saya hormati, seperti seseorang yang dulunya menunjukkan kebenaran kepadaku, yang saya sebut sebagai pembimbing, sebagai sesepuh, sebagai guru, yang jauh lebih mumpuni daripada saya. Engkau buat mereka jadi mencemooh saya, membuli saya di hadapan para kadang yang sedang belajar bersama saya, sehingganya menimbulkan kontroversi antar sesama kadang. Ada yang menganggap dan mengira, bahkan menuduh saya adalah kasukman, klenik, perdukunan, menyalahgunakan wahyu pancagaib. Ada yang mengatakan seperti itulah, seperti inilah. Bahkan sampai-sampai menyuruh kadang yang sedang belajar bersama saya untuk tidak mengikuti saya dan meninggalkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang saya ajarkan kepadanya. Padahal wahyu pancagaib itu bahan awalnya saya peroleh dari mereka yang membimbing saya. Dianggapnya saya salah, dianggapnya saya tidak benar, dianggapnya saya menyimpang jika tidak melalui dia. Bukti kedua tentang orang-orang yang saya cintai, saya kasihi, dan saya sayangi, yaitu para putra Romo atau kadang yang sedang belajar bersama saya. Mereka engkau buat juga menjadi terkecoh, salah paham kepada saya, bahkan balelo, menentang saya, mencemooh saya, membuli saya juga. Tidak berhenti sampai di situ. Parahnya, ada juga yang mengadu domba para kadang yang sedang belajar bersama saya. Tanpa sadar sedikit pun, tanpa ingat sedikit pun pada awalnya, ketika mereka masih awam, tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa, bahkan yang ada awalnya tidak tahu apa-apa, lalu datang memohon kepada saya untuk belajar bersama saya.
dan tanpa pamrih, tanpa ego, tanpa arogan saya menerimanya dengan cinta kasih sayang saya, yang kemudian dengan wahyu panca gaib yang saya bilingkan dengan wahyu pancalaku, mulai dari yang mudah atau gampang hingga sampai yang rumit dan sulit, saya suguhkan sebagai pembelajaran. Jiwa, raga, bahkan materi saya korbankan demi untuk membuka pengetahuan pribadi mereka yang belum tersadarkan. Bagi mereka yang kesulitan datang menemui saya secara langsung untuk bisa belajar bersama saya karena sikonnya yang tidak mendukung, yang itulah, yang inilah, saya berjuang dan berkorban jiwa raga seperti sumur yang mendatangi timba atau ember. Saya datang menemui mereka, mulai dari perkotaan hingga ke daerah-daerah yang terpencil, yang sangat susah dijangkau, dan tidak ada yang mau datang ke tempat itu. Layaknya sumur mendatangi timba atau ember. Tapi saya tetap datang. Saya datangi tanpa pamrih model apapun. Seluruh jiwa raga saya haturkan untuk mereka. Bahkan ada yang tidak punya apa-apa. Namun selain saya bimbing mengenal jati diri pribadinya agar bisa mengenal Tuhannya dengan baik, saya juga memberi bantuan materi-materi yang mereka butuhkan. Bagi mereka yang bisa datang langsung menemui saya karena sikonnya mendukung selama belajar bersama saya tanggung jawab hampir semua kebutuhannya selama belajar bersama saya di tempat saya. Bahkan ada yang setelah selesai belajar, karena tidak punya uang untuk ongkos pulangnya saya beri uang untuk ongkos. Bahkan ada juga yang saya antar hingga sampai ke rumahnya, yang berjarak tidak dekat. Namun setelah mereka mengerti, mereka memahami, dan mereka mengetahui hakikat hidup yang sebenar-benarnya, mereka meremehkan saya, mencemooh saya, bahkan menentang hingga mengkhianati saya. Pengorbanan dan perjuangan yang sudah saya lakukan untuk mereka sepertinya seolah-olah tidak berkesan sama sekali, seakan-akan tidak berbekas sedikit pun, tidak berharga dan remeh bagi mereka. Ketika saya datang ke tempatnya, yang ada kalanya kehabisan bensin di jalan, kepanasan, kehujanan, bahkan tidur di pinggir jalan, sama sekali tidak berarti bagi mereka. Dan engkau memberitahukan kepadaku tentang begitu luas dan detailnya, bahwa itu semua adalah skenariomu, kehendakmu, sistemmu. Cara untuk menyaring dan memilih mereka, caramu untuk memberitahukan kepadaku tentang mana putra romo kekudanganmu dan mana yang bukan, tentang mana satrio sejatine satrio dan mana yang bukan. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, engkau menonaktifkan egoku, engkau menonaktifkan aroganku, engkau menonaktifkan pamrihku, dan panca indraku yang lainnya, sehingganya aku tak punya waktu dan kesempatan untuk merasa kecewa atau sakit hati tentang semua hal itu. Sehingganya jangankan kecewa atau sakit hati, untuk marah, untuk benci, untuk dendam saja, saya tidak punya akal dan cara lagi, apalagi niat untuk membalas perbuatan mereka kepadaku. Sungguh sangat luar biasanya cinta kasih sayangmu kepadaku, ya Rabb. Dan
lagi-lagi tidak ada yang bisa mampu aku perbuat selain kalimat terima kasih ya Rab. Terima kasih Sang Penguasa jiwa ragaku. Terima kasih yang tiada tara. Terima kasih atas ilmu pengetahuan-Mu yang begitu tinggi yang telah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih atas ilmu pemahaman-Mu yang begitu dalam yang telah Engkau berikan kepadaku ini. Terima kasih atas ilmu pengetahuan-Mu yang begitu luas yang telah Engkau berikan kepadaku ini. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah kesadaran murni yang telah Engkau karuniakan kepadaku dengan universal. Dan ini sudah lebih dari cukup. Sudah cukup Romo. Sudah cukup. Maka izinkan aku berhenti, mengundurkan diri dari semua masalah dunia dan meninggalkan segala urusan dunia ini Romo. Izinkanlah. Aku ingin bersamamu selalu. Bersamamu saja ya Rab. Seperti pada awalnya, merendah hari-hari tanpa batasan ruang dan waktu. Selamanya Romo. Selamanya Rara. Selamanya abadi. Tan kenaning waking sir. Kalau sudah mengerti, sudah memahami, kalau sudah mengetahui, dan sudah menyadari akan semua dan segalanya, kenapa berhenti? Kok menyerah? Mengapa mundur? Dari jumlah 100% yang gagal laku murni menuju suci bersamamu, itu kan hanya 1% saja, sedangkan yang 99%-nya adalah berhasil. Masa iya 99% kalah sama yang 1%? Lanjutkan wong edan bagu, laku murni menuju sucimu, lanjutkan bersama para putro kekudangannya Romo. Jangan pernah berhenti sebelum aku menghentikannya. Wong edan bagu. Manusia merdeka bareng Gusti. Wong edan bagu. Bila mana masih ada yang belum engkau mengerti, belum engkau pahami, dan belum engkau ketahui, bertanyalah. Akan aku usahakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Sekiranya apa yang lebih mulia dari bumi yang aku pijak ini? Ibu. Siapa yang lebih tinggi dari langit? Bapak. Apa yang lebih luas dari dunia ini? Guru. Apakah yang lebih cepat dari angin?
pikiran, apa yang lebih bahaya dari kemarau panjang? Duka. Siapakah yang menemani manusia dalam kematiannya? Dharma. Dharma, tugas, kemaksuran, sukacita, bahagia. Apakah itu? Dharma adalah tugas, kemaksuran adalah dharma, kejujuran adalah sukacita, kerendahan hati, itulah bahagia. Apakah yang menyelubungi atau menutupi dunia ini? Kegelapan hati. Apa yang lebih hitam dari kegelapan hati? Kemelekatan hati. Apakah yang disebut kebahagiaan surga? Tanpa beban. Apakah yang disebut penderitaan neraka? Adanya beban. Apakah yang disebut pensucian diri yang sebenarnya? Membersihkan pikiran, menjaga hati, dan mengendalikan nafsu. Apakah pedoman kehidupan yang terbaik? Hidup. Apakah pedoman hidup yang terbaik? Hidup. Apakah yang dapat menimbulkan kesedihan seseorang? Kebebasan pikiran, menodai hati, dan mengumbar nafsu. Apakah yang dapat menghapus kesedihan seseorang? Menjaga pikiran, membersihkan hati, dan mengendalikan nafsu. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Wong Edan Bagu, aku balik bertanya kepadamu. Apa yang menjadikan manusia itu bisa bertuhan, beragama, bisa beramal, bisa beribadah, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa makan, minum, tidur, berkeluarga, beranak pinak, bekerja, dan lain-lain sebagainya? Apa karena dia berpendidikan, berpengetahuan, berpengalaman, berkesehatan, atau karena berkekuatan? Pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kesehatan, kekuatan tidak bisa menjadikan seseorang bisa bertuhan, beragama, bisa beramal, bisa beribadah, bisa berpikir, melihat, mendengar, bicara, makan, minum, tidur, berkeluarga, beranak pinak, bekerja, dan lain-lainnya itu. Yang menjadikan manusia itu bisa bertuhan, beragama, bisa beramal, bisa beribadah, bisa berpikir, melihat, mendengar, bicara, makan, minum, tidur, berkeluarga, beranak pinak, bekerja, dan lain-lain sebagainya adalah wahyu panca gaib di dalam dirinya. Apa itu wahyu panca gaib? Wahyu adalah pemberian Tuhan. Panca adalah 5. Gaib adalah ruh. Wahyu panca gaib adalah pemberian Tuhan 5 ruh. Apa sajakah itu? Mutmainah, alwamah, hidup, amarah, dan supiah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai sedulur papat kalima pancer. Kalau kunci, paweling, itu sabda hidup. Asmo,
hidup. Mijil dan singkir itu juga sabda hidup. Apakah itu yang disebut wahyu pancalaku? Wahyu pancalaku, wahyu adalah pemberian Tuhan. Panca adalah 5. Laku adalah sifat dan sikapnya ruh. Wahyu pancalaku adalah pemberian Tuhan 5 sifat dan sikapnya ruh. Yang berarti wahyu pancalaku adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu kunci, pauling, asmo, mijil, dan singkir, atau mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah, yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai sedulur papat kalimat pancer. Apa saja sifatnya itu? 1. Pasrah kepada Tuhan. Itu sifatnya kunci atau mutmainah. 2. Menerima keputusan Tuhan. Itu sifatnya pauling atau aluamah. 3. Mempersilahkan kuasa Tuhan. Itu sifatnya asmo atau hidup. 4. Merasakan kenyataan Tuhan. Itu sifatnya mijil atau amarah. 5. Menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu sifatnya singkir atau supiah. Kalau sikapnya 1. Manembahing kawulo Gusti. Itu sikapnya kunci atau mutmainah. 2. Manunggaling kawulo Gusti. Itu sikapnya pauling atau aluamah. Leburing kawula Gusti. Itu sikapnya asmo atau hidup. 4. Sampurnaning kawula Gusti. Itu sikapnya mijil atau amarah. Dan yang kelima, sampurnaning patilan urip. Itu sikapnya singkir atau supiah. Wong edan bagu, apakah yang menjadikan seorang putra Rama sempurna jiwa raga hingga 7 turunannya? Apakah dikarenakan memiliki wahyu pancagaib, atau karena banyak dan lamanya patrap semiti, atau karena seringnya kadangan, atau dikarenakan banyak dan luasnya ilmu pengetahuan tentang kitab-kitab suci? Bukan. Bukan dikarenakan oleh semuanya itu. Yang menjadikan seorang putra Rama sempurna jiwa raga hingga 7 keturunannya adalah secara gulung dikarenakan laku murni menuju suci, yaitu mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya, yaitu wahyu pancalaku. Secara gelar dikarenakan mau mendharma baktikan jiwanya yang telah Romo Sabdo menjadi kitab suci sejati ada makna kepada sesama makhluk hidup. Mendharma baktikan ucapannya yang telah Romo Sabdo menjadi wulangres sejati kepada sesama hidup. Mendharma baktikan raganya atau wujudnya yang telah Romo Sabdo menjadi berbudi bawa laksana kepada sesama makhluk hidup. Sekali lagi aku bertanya kepadamu, hei wong edan bagu, apa yang menjadikan seorang putra Rama bisa laku murni menuju suci? Apakah dikarenakan punya asmo dan tahu patrap kunci, pauling, mijil, singkir, yaitu menggunakan wahyu pancalaku? Yang menjadikan seorang putra Rama bisa laku murni menuju suci itu bukan dikarenakan itu semua, melainkan dikarenakan putra Rama itu sudah mengenal apa dan bagaimana itu kunci, pauling, asmo, mijil, dan singkir atau wahyu pancagaib dan sifat sikap wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, sebaik dia mengenal lekuk tubuhnya sendiri. Wong edan bagu, ini pertanyaan yang terakhir dariku untukmu. Apa manfaat dan untungnya
dari laku murni menuju suci itu. Tidak ada manfaat dan keuntungan apapun ketika laku murni menuju suci. Sebab karena ini bukan soal untung atau rugi bagi ego dan pamrih, serta manfaat atau guna bagi sekalian arogan jenis dan model apapun. Melainkan ini tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Dan tenang. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono teguh rahayu selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom. Saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan terima kasih, serta salam kebajikan. I love you full dari saya untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali.